Enggak. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Lia Deknis Berjana Putri. Kalian bisa memanggil saya Buya. Untuk kelas 10 bahasa Indonesia nanti ketemu dengan Buya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita perhatikan. Kita akan baca bersama-sama materi teks laporan hasil observasi. Anak-anak, materi kita kali ini adalah teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Kosasih mengatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi atau merupakan fakta. Nah, kesimpulannya apa? Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan hasil kegiatan penelitian atau pengamatan yang disusun secara sistematis. Sistematis yang seperti apa? Nah, itu nanti kita pelajari di bagian struktur teks laporan hasil observasi. Berikutnya, apa itu fungsi laporan hasil observasi? Nah, fungsi yang pertama, melaporkan hasil pengamatan dari suatu kegiatan atau penelitian. Sudah otomatis ya, karena judulnya saja sudah teks laporan hasil observasi. Berarti dia melaporkan hasil observasi atau pengamatan. Fungsi yang kedua, menjabarkan fakta dan informasi di balik solusi atau keputusan yang diberikan atas topik yang diteliti. Jadi yang dijabarkan itu fakta, bukan mengada-ngada atau opini si penulis. Fungsi yang ketiga, sebagai sarana dokumentasi suatu kegiatan atau penelitian. Jadi di sini merupakan dokumentasi atau bukti bahwa kita pernah melakukan penelitian. Yang keempat, fungsi keempat, sebagai sumber informasi yang faktual atau berdasarkan fakta. Itu sudah dijelaskan tadi ya. Berikutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Pernyataan umum itu berisi tentang apa? Nah, pernyataan umum itu berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian pernyataan umum ini berisi hal-hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang kegiatan tersebut. Struktur yang kedua, deskripsi bagian, berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan atau dikelompokkan. Struktur yang ketiga, deskripsi manfaat. Pada deskripsi manfaat ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Bagian ini juga berfungsi sebagai penutup laporan.
Nah, dari struktur ini saja kalau dijelaskan pasti bingung ya. Sekarang kita perhatikan contohnya. Katakanlah ya, kita buat ilustrasi struktur teks hasil observasi yang berjudul bakso mengandung boraks. Nah, pada pernyataan umum di bagian ini pembahasannya harus memiliki gambaran umum yang memuat informasi tentang objek observasi, waktu observasi, asal-usul lokasi observasi, dan informasi umum lainnya. Misalnya, dari contoh laporan hasil observasi bakso mengandung borak ini ya. Misal, definisi umum letak ditemukannya bakso mengandung borak di wilayah X misal. Bakso mengandung borak ini menimbulkan keresahan masyarakat. Penggunaan borak berdampak buruk bagi kesehatan. Jadi ini misal ya kita gunakan contoh awalnya itu di wilayah Madiun, terutama di pasar XXXX. Nah, ditemukan bakso mengandung boraks. Bakso ini, nah, sudah cukup membuat resah warga. Bla 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 bla. Nah, ini nanti bisa satu paragraf ya, itu nanti menjelaskan gambaran secara umum apa yang akan kita sampaikan tentang bakso yang mengandung boraks. Nah, pada bagian deskripsi bagian ini berisi inti dari hasil observasi, dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskriptif yang menjelaskan masalah secara lebih spesifik. Misalnya, menjelaskan tentang borak itu sendiri lebih detail. Atau kita bisa menjelaskan apa itu bakso. Bakso adalah makanan yang berbahan daging, berbentuk bola-bola dan sebagainya. Itu kita bisa pakai satu paragraf. Paragraf berikutnya, ini masih termasuk di bagian deskripsi bagian ya. Boraks. Nah, apa itu boraks? Itu nanti bisa dijelaskan lebih detail. Kamu bisa menggambarkan dampak buruk mengkonsumsi boraks secara terus-menerus pada tubuh manusia. Nah, paragraf terakhir yaitu deskripsi manfaat. Bagian ini juga berfungsi sebagai penutup laporan. Kalian bisa menjelaskan tentang manfaat dari laporan yang kalian kerjakan, misalnya sebagai masukan kepada pemerintah atau dinas terkait agar segera mengatasi masalah bakso borak yang meresahkan ini. Bisa jadi ini menjadi himbauan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan atau bagaimana cara mengenali makanan yang mengandung boraks. Nah, itu tadi struktur teks laporan hasil observasi. Berikutnya yaitu ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada kata kerja, yang kedua frasa, yang ketiga afiksasi, yang keempat konjungsi, yang kelima kalimat definisi dan kalimat deskripsi, yang keenam kalimat simpleks dan kalimat kompleks, yang ketujuh menggunakan istilah. Oke, baik ya. Yang pertama, kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah kata-kata yang biasanya menggunakan imbuhan me, di, ter, ber, mekan, dikan, memperan, memperi, dan beran. Ciri-ciri lain kata kerja yaitu 1. Dia berfungsi sebagai predikat. Yang kedua, bermakna perbuatan, proses atau keadaan. Yang ketiga, bermakna keadaan. Ini hampir sama dengan yang kedua ya. Kata kerja atau verba. Ciri kebahasaan yang kedua adalah frasa. Nah, sebetulnya sebelum kita belajar tentang frasa, itu ada yang lebih kecil dibandingkan frasa, yaitu kata. Apa itu kata? Kata adalah satuan bahasa terkecil
yang memiliki makna. Apabila ada pertanyaan, Bu, bukankah satuan bahasa terkecil itu huruf? Bukan, kita tidak bisa berbahasa dengan huruf. Misal ya, A, K, U, M, A, K, A, N, N, A, S, I. Kita tidak bisa berbahasa seperti itu. Atau, Bu, maaf ya, itu bukankah bahasa yang terkecil adalah suku kata? Baik, kita coba. Apakah mungkin kita berbahasa menggunakan aku makan nasi? Nah, tidak seperti itu. Jadi satuan terkecil bahasa itu adalah kata. Apakah kata bisa berdiri sendiri? Bisa. Tutup. Nah, dari kata tutup saja itu sudah mewakili bahwa saya menyuruh kalian menutup pintu, misal dengan menunjuk pintu. Nah, jadi saya ulang lagi ya, kata adalah satuan bahasa terkecil yang bisa berdiri sendiri dan memiliki makna. Baru setelah kata itu turun frasa. Frasa ini lebih besar dibandingkan kata. Kalau kata bisa berdiri sendiri, kalau frasa itu lebih dari satu kata dan menduduki satu fungsi bahasa. Ya, jadi menurut Ramlan, frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Yang dimaksud dengan tidak melampaui unsur klausa adalah unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, bingung ya? Sekarang kita lihat contohnya. Saya, satu kata ya, dia sebagai subjek, makan sebagai predikat, nasi sebagai objek. Dalam satu subjek itu ada satu kata, maka dia disebut kata. Dalam satu predikat itu ada makan, ada satu kata, maka dia disebut kata. Dalam objek itu ada nasi saja, satu kata, berarti dia adalah kata. Kita lihat contoh bawahnya. Nah, dalam subjek itu ada dua kata, adik saya, nah subjek, sedang makan itu predikat, nasi padang itu objek. Nah, subjek yang terdiri dari dua kata atau lebih maka dia disebut frasa. Adik saya yang nakal itu. Nah, satu kata panjang itu disebut frasa ya. Jadi adik saya yang nakal itu. Nah, itu dalam satu frasa ada berapa kata itu? Adik saya ada dua kata. Adik saya yang nakal itu ada 5. Nah, itu frasa karena dia menduduki subjek. Kita lihat predikatnya, sedang makan. Nah, satu predikat juga dua kata, maka dia disebut frasa. Nasi padang itu juga dua kata, maka dia disebut frasa. Dari sini paham? Nah, nanti ya akan Bulia lampirkan di Google Classroom frasa lebih detail. Nah, frasa itu banyak, ada frasa endosentris, eksosentris, frasa idiom. Nah, frasa verba itu yang seperti apa, frasa nomina itu yang seperti apa. Nah, itu ada. Saya beri contoh kecil saja ya. Adik saya itu yang dijelaskan adiknya apa saya. Nah, betul, yang dijelaskan adiknya. Adiknya siapa? Adiknya saya. Adik ini kata benda, kata kerja, verba atau nomina. Nah, orang itu masuk ke nomina ya. Nah, karena yang dijelaskan merupakan nomina, maka dia disebut frasa nomina. Kalau sedang makan, yang dijelaskan apanya? Makannya. Makan itu apa? Verba, maka dia disebut frasa verba. Nanti ya Bulia lampirkan di Google Classroom karena panjang sekali, banyak jenis-jenisnya. Oke, saya rasa frasa secara umum seperti itu ya. Nanti kalau masih bingung kita lanjut ke Zoom. Berikutnya adalah afiksasi. Apa itu afiksasi? Ini dipelajari dari kelas SD ya. Afiksasi yaitu salah satu bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir, maupun di tengah kata. Nah, perfect apa itu?
Nah, kalau ini jelas imbuhan ya, ditambah lari jadi berlari, ditambah tangis jadi menangis, plus makan jadi dimakan. Infiksasi ini ditambahkan di tengah-tengah ya. Ditambah tali jadi temali, ditambah gigi jadi gerigi. Kalau sufiks apa itu? Akhiran. Duduk ditambahkan jadi dudukan, sastra ditambah wan jadi sastrawan. Masih banyak lagi, nanti cari sendiri ya contohnya ya. Konfiksasi ini awalan dan akhiran. Kean ditambah adil jadi keadilan, beran ditambah datang jadi berdatangan. Kalau ini gampang, semua bisa ya. Selanjutnya konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi juga sudah dipelajari dari dulu ya. Konjungsi adalah kata penghubung antara kata, frasa, klausa, antar kalimat, banyak. Tadi ya Bu Lia kembali lagi ya. Tadi harusnya kita itu awalnya belajar tentang kata, frasa. Ada lagi yang lebih besar dari frasa yaitu klausa. Ada yang lebih besar dari klausa adalah kalimat. Ada yang lebih besar dari kalimat yaitu paragraf. Akan berubah menjadi beberapa teks. Ada beberapa jenis paragraf. Itu nanti saja ya. Ini garis besarnya saja dulu ya. Konjungsi bisa dibaca sendiri ya. Konjungsi itu dibagi banyak sekali. Ada konjungsi adiktif, konjungsi pertentangan, disjungtif, waktu, final, kausal, konsekutif, konsekuen, ini kondisional, bersyarat, perbandingan, korelatif, penjelasan, situasi, penanda, pembatasan. Nanti dibaca sendiri ya. Ini banyak sekali. Selanjutnya adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan serta batasan dari arti suatu istilah. Oleh karena itu, kalimat definisi bersifat memberikan penjelasan atau keterangan terhadap suatu objek secara umum. Nah, ini bisa diidentifikasi ya. Kalimat definisi itu ditandai dengan adanya kata adalah, iyalah, yaitu. Nah, itu biasanya kalau kita mau menjelaskan sesuatu kan biasanya pakai adalah, iyalah, yaitu. Berikutnya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat itu paling sedikit terdiri dari subjek dan predikat. Nah, sesimpel itu ya kalau kalimat simpleks ya. Boleh lebih dari subjek dan predikat? Ya boleh sekali. Nah, gitu. Kalau klausa itu juga sama. Klausa itu paling sedikit subjek sama predikat. Tapi klausa itu adalah kalimat yang belum selesai. Dia tidak diakhiri dengan tanda baca. Tapi kalau kalimat itu diakhiri dengan tanda baca. Ya, kalimat simpleks yaitu kalimat tunggal yang terdiri hanya satu klausa atau satu predikat. Untuk kalimat kompleks ya otomatis berarti dia lebih dari satu klausa atau dia memiliki dua predikat atau lebih. Nah, klausanya karena terdiri dari dua, maka yang satu sebagai kalimat utama dan yang kedua adalah anak kalimat atau klausa subordinatif. Kalimat simpleks memiliki satu subjek dan predikat, 2 tidak menggunakan konjungsi dan tanda koma, 3 bentuk kalimat sederhana, 4 dalam satu kalimat memiliki satu kejadian atau peristiwa. Kalimat kompleks memiliki 2 subjek dan predikat, menggunakan konjungsi dan tanda koma sebagai penghubung kedua klausa. 3. Bentuk kalimat terdiri atas 2 klausa, yaitu klausa utama dan klausa subordinatif. 4. Dalam satu kalimat terdapat 2 peristiwa atau kejadian. Ya, jadi kalimat kompleks itu disebut juga dengan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini nanti dibagi lagi jadi 2, ada
ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat. Apa itu kalimat majemuk setara? Nah, jika konjungsinya itu dan, atau, tetapi, dan sebagainya. Yang lain berarti itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya yaitu menggunakan istilah. Apa itu istilah? Kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Ya, istilah-istilah kita biasanya pakai istilah-istilah ilmiah gitu ya. Terus istilah-istilah asing seperti itu. Nanti kita kupas habis istilah asing itu yang seperti apa, bagaimana cara penulisan istilah asing. Itu semuanya memiliki aturan. Nanti akan Bulia buatkan video tersendiri mengupas habis tentang kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, jenis-jenisnya, kemudian afiksasi itu seperti apa, kemudian kalimat efektif itu seperti apa. Nanti Bulia buatkan video tersendiri. Nah, saya rasa itu saja yang bisa Bulia sampaikan. Bila ada yang kurang jelas, bisa japri Bulia lewat WA, bisa lewat email, bisa nanti kita tunggu Zoom, kesempatan kita Zoom kapan, kemudian bisa lewat Moodle. Ya, nanti gampang lah, banyak cara. Jangan sampai kita loyo hanya karena daring seperti itu ya. Oke, Bulia ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam Bulia menjelaskan, Bulia mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Oke, jaga kesehatan ya, jangan sampai ada yang sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.